Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Ali, anaknya siapa? Abu Thalib radhiyallahu taala anhu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan Abu Bakar ini adalah orang Quraisy, ya. Abu Bakar adalah orang apa? Orang Quraisy. Kunyahnya ialah Abu Bakar. Ya. Kenapa kunyahnya Abu Bakar? Ya terserah. Karena beliau senang dengan apa kunyah tersebut. Dengan kunyah apa? Abu Bakar. Jadi seseorang kunyah ini nama panggilan. Ya. Seseorang itu terkadang di masa Nabi SAW lebih terkenal dengan nama panggilannya daripada apa nama aslinya. Ya. Kunyah ialah apa? Kalau kita katakan ya mungkin nama panggilan. Karena ada lagi namanya laqab. Laqab ini apa? Julukan atau apa gelar yang disanding oleh siapa? Oleh beberapa sahabat radhiyallahu taala anhum. Abu Bakar ini nama kunyahnya, nama panggilannya. Karena nama aslinya siapa? Abdullah radhiyallahu taala anhu. Kemudian pula Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ya memiliki julukan atau gelar. Sebagian gelar yang diberikan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum gelarnya ialah apa? Al-Atiq. Kenapa digelari oleh para sahabat dengan Al-Atiq? Yang pertama karena apa? Kana jamilan. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu itu adalah orang yang ganteng, ya. Makanya apa? Atiq artinya apa? Ganteng, ya, tampan, ya, rupawan wajahnya. Kemudian sebagian mengatakan kenapa digelari Al-Atiq, ya? Al-Atiq karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu adalah orang yang terselamatkan atau terbebaskan dari apa? Dari kematian. Apa maksud dari kisah ini? Sebagian yang mengatakan begini. Ibunya Abu Bakar, ya, ibunya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dahulu tidak punya anak. Dia tahu sendiri bagaimana beban seorang wanita ketika dia menikah, dia tidak memiliki apa? Tidak memiliki anak. Ya. Ada yang tidak punya anak di sini? Ada yang tidak punya anak? Semua punya anak. Saya pernah punya sahabat tidak punya anak sampai istrinya meninggal. Dan subhanallah, ketika dia menikah dengan istri yang baru, dia baru punya anak. Tapi yang saya takjub dengan istri yang pertama ketika dia belum meninggal, meskipun dia tidak punya anak, tapi istrinya ini begitu penyayang terhadap apa? Terhadap anak-anak kecil. Karena biasanya ada seorang wanita yang dia itu kalau nggak punya anak sama anak-anak apa? Cudes, ya, ketus, ya. Karena dia tidak tahu lika-liku apa mengurus apa? Anak. Tapi subhanallah, kami memiliki sahabat yang dia itu istrinya tidak bisa memiliki anak. Meskipun dia tidak memiliki anak mereka berdua, tapi si istri ini apa? Begitu sayang, begitu cinta terhadap apa? Dunia anak-anak. Dia senang sekali apa? Mengajar anak-anak, mengajar anak TK, dia senang, ya. Sampai akhirnya Allah wafatkan istrinya dalam keadaan apa? Tidak memiliki anak. Dan ketika si suami ini menikah dengan istri yang baru, dengan wanita yang baru, walillahil hamdu, dia memiliki anak dan alhamdulillah sampai sekarang anaknya sudah semakin besar dan semakin cantik insyaallah. Nah kisahnya ialah apa? Ibunya Abu Bakar tidak punya anak. Kemudian dia mengatakan begini kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma in hada atikuka minal maut fahabli. Ya Allah, kalau seandainya ini di buah hatiku ini engkau selamatkan dari kematian, fahabli, maka berikan sama aku ya Allah. Karena apa? Tidak punya anak. Maka disebutkan di sini, ya, kanas ummu Abu Bakrin la ya'ishu laha waladun. Jadi ibunya Abu Bakar ini hidup tanpa memiliki seorang apa? Seorang anak. Akhirnya apa? Dia berdoa, Allahumma in hada atikuka minal maut fahabli. Ya Allah, kalau seandainya ini engkau selamatkan dari kematian, maka berikan sama anak, berikan kepada apa? Diriku ini. Maka dari itu Abu Bakar memiliki gelar apa? Di antaranya Al-Atiq. Karena kegantengannya dan juga karena apa? Karena dahulu ibunya yakni apa? Tidak memiliki apa anak, yang artinya Atiq ini apa? Terselamatkan dari apa? Dari kematian.
Ini yang ramai siapa ya? Ibu-ibu yang di atas bisa diam sejenak tidak? Kalau tidak bisa diam, ahsan pulang daripada mengganggu kajian pada malam hari ini. Ibu-ibu atau adik-adik yang di atas ataupun di bawah, jangan buat kegaduhan ya. Jadi kalau ibu-ibu atau mbak-mbak di atas ribut, ahsan pulang. Lebih baik pulang, bantu suami atau lihat rumah bocor apa enggak, atau yakni masak, jauh lebih mulia daripada mengganggu kajian ini. Mohon maaf ya. Kemudian selanjutnya Abu Bakar juga punya gelar As-Siddiq. Sudah disebutkan pada pertemuan lalu, yakni apa? Kenapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu punya gelar As-Siddiq? As-Siddiq artinya apa? Yang senantiasa apa? Membenarkan. Kenapa? Karena Abu Bakar Siddiq memang senantiasa membenarkan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan kita. Kita kalau dengar sebuah hadis misalnya sahih, kemudian dijelaskan oleh para ulama begini, kita mesti cari alasan untuk apa? Tidak mengamalkannya. Banyak sudah. Tidak usah mengatakan, tidak usah iya. Pasti iya. Sebagian dari kita kalau dikatakan ini hadis sahih, pemahamannya begini, pengamalannya begini, penjelasannya begini, kemudian pengamalannya begini. Para ulama memahami demikian, para sahabat memahami demikian, kemudian pengamalannya seharusnya begini. Kemudian kita tinggal mengamalkan, kita apa? Enggak mengamalkan. Kita cari-cari alasan ketika ditanya, kenapa kamu tidak begini? Oh ini kan hadis, ini kan begini, enggak. Cari alasan terus. Tapi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, kenapa digelari As-Siddiq? Karena apa? Karena beliau senantiasa membenarkan apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Coba tengok diri kita masing-masing. Kalau ada hadis atau ayat dijelaskan oleh seorang ustadz, seorang kiai, seorang syekh, kemudian kita sudah dengar pengamalannya begini. Tapi ketika kita mempraktekkan, kita selalu apa? Mencari-cari alasan pembenaran terhadap apa? Perbuatan-perbuatan kita. Padahal perbuatan kita apa? Keliru semuanya. Ketika misalnya kita diingatkan oleh seorang istri, bahwasanya apa? yakni mas jangan mendolimi aku, ya kamu ini sudah mendolimi diri saya, misalnya diingatkan, enggak, aku ini kepala rumah tangga, kamu harus manut sama saya dengan pembenaran perbuatan. Pada istrinya mengingatkan, kamu begini ini mendolimi aku ini capek mas, kamu lihat rumah bersih, anak sudah makan, pakaian sudah disetrika, nah sekarang kamu suruh aku begini lagi, aku capek, aku sebentar butuh istirahat, kamu jangan mendolimi saya, enggak, kamu harus nurut sama saya. Ketika diingatkan istrinya demikian, ternyata apa? Suaminya apa? Mencari pembenaran. Nah, inilah kita. Ya. Berbeda dengan siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ketika Nabi SAW berkata A, kita nurut. Abu Bakar menurut. Nabi SAW berkata B, Abu Bakar nurut. Nabi SAW berkata C, Abu Bakar nurut. Ya. Makanya digelar apa? As-Siddiq senantiasa membenarkan sabda Nabi SAW. Dan ujian keimanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sebagaimana sudah disebutkan pada pertemuan lalu, itu lebih berat daripada ujian pada masa kita sekarang. Kalau kita mungkin ujian keimanannya hanya mungkin dicaci maki, dicela, dijauhi orang, ya. Kemudian secara fisik, tapi mereka ada hal-hal yang tidak terduga sehingga Abu Bakar As-Siddiq memiliki apa? Abu Bakar memiliki gelar apa? As-Siddiq, artinya senantiasa membenarkan. Dan kisah yang masyhur yang sudah pernah disebutkan pada pertemuan bulan lalu, yaitu apa? Ketika Nabi SAW melakukan pelajaran Al-Isra wal Mi'raj, dijalankan oleh Nabi SAW dari Baitul Maqdis ke langit, ya. Kemudian kembali lagi pada waktu subuh. Lalu orang-orang Quraisy melihat, kamu lagi ngapain Muhammad? Oh, semalam saya dari Baitul Maqdis kemana? Ke langit. Kemudian sekarang saya sudah sampai. Kemudian karena orang-orang Quraisy tahu, yakni Abu Bakar ini senantiasa bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia ngomong sama Abu Bakar, Inna sahibaka yaz'umu annahu usriya bihi. Koncomu iki, cari wong Quraisy kalau bahasa Surabaya ini, koncomu iki lho, jarine ngakoni mari apa melakukan perjalanan apa di waktu malam ke langit lagi. Terus sekarang udah balik. Jangankan waktu malam, dari Baitul Maqdis ke Mekah pada masa itu pun tidak bisa ditemu dalam waktu apa? Semalam. Gimana? Ke langit kemudian keturun apa? Ke bumi dalam waktu apa? Semalam. Ya, hanya satu malam saja. Dalam artian dari
Dari ba'da maghrib sampai apa? Sampai subuh. Satu malam cepat. Ya. Kemudian Nabi SAW atau Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dia berkata, in kana qala faqad sadaqa. Kalau dia ngomong begitu, ya sudah, dia sudah jujur. Adakah keimanan sebagaimana keimanan Abu Bakar Siddiq pada masa sekarang? Tidak ada. Berat. Gimana? Pada masa itu nggak ada roket, nggak ada pesawat tempur, nggak ada pesawat yang bisa mengangkat seseorang ke langit. Mana ada pada masa itu? Nggak ada. Ya. Tapi Nabi kata Abu Bakar mengatakan, in kana qala dzalika faqad sadaqa. Kalau seandainya Nabi SAW sudah ngomong demikian, maka sudah pasti dia adalah orang apa? Orang yang jujur. Makanya dia punya gelar apa? As-Siddiq. Sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-33 mengatakan tentang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan, kata Allah Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar yang ketiga, walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Walladzi jaa'a bis-sidqi. Adapun orang yang datang dengan membawa kebenaran, siapa? Nabi SAW. Wa saddaqa bihi, dan orang yang membenarkannya, siapa orang yang membenarkannya? Abu Bakar Siddiq. Wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Itulah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya. Dan juga sebutkan sudah pertemuan lalu, Abu Bakar Siddiq ini punya perawakan yang sudah dijelaskan oleh para ulama. Ya. Di antara perawakannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau adalah orang yang abyadun hifan, kurus, dan beliau apa? Nahif yakni putih. Abyad yakni putih, dan nahif kurus. Putih, kurus. Ya. Putihnya panjenengan tidak seperti putihnya orang-orang Arab, ya. Putihnya orang Cina tidak seperti putihnya apa? Orang Arab. Putihnya orang Arab tidak seperti putihnya apa? Orang Syam. Putihnya orang Syam tidak seperti putihnya apa? Orang Amerika. Putihnya orang benua Amerika tidak seperti apa? Putihnya orang di benua apa? Eropa. Beda-beda. Ya. Dan saya pribadi sampai detik ini, misalkan disuruh membandingkan misalnya putihnya orang Syam, orang Amerika, orang benua Eropa, ya, orang benua apa namanya? Benua Australia misalnya. Australia benua tersendiri, ya. Maka saya lebih suka putihnya orang-orang Syam. Ya. Entah gimana, putihnya orang Syam itu enggak lakinya, enggak perempuannya, itu lebih kalem daripada apa? Putihnya orang-orang Arab, ya. Dan ini ini pendapat saya pribadi. Nah, bukan seperti itu putih, Pak. Kurus, ma'rukul wajhi, yakni wajahnya tuh enggak ada dagingnya. Karena kurusnya. Kemudian nati al-jubha, yakni dahinya agak menonjol. Kemudian khafiful aridain, yakni jambangnya ini, godeknya ini tipis. Itulah siapa? Perawakannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan juga Abu Bakar ini raqiqul qalbi rahiman. Raqiqul qalbi wa rahiman. Hatinya lembut, ya, dia penuh kasih sayang. Inilah Abu Bakar Siddiq. Ya, justru kemarin sudah disebutkan pada pertemuan bulan lalu. Abu Bakar Siddiq adalah apa? Orang yang hatinya sangat lembut. Ya. Buktinya apa? Ketika di Haji Wada, ketika turun ayat yang terakhir, dalam surat apa ayat yang terakhir yang turun? Al-Maidah. Ayat yang keberapa? Yang ketiga, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Ketika ayat ini turun, para sahabat semua biasa aja. Ini membuktikan Abu Bakar ini punya hati yang lembut. Ketika ayat ini turun, para sahabat biasa aja. Kecuali satu orang, siapa? Abu Bakar. Dia menangis. Anti kan? Ada ayat turun, pada hari ini telah aku sempurnakan agama ini untuk apa? Untuk kalian. Dan aku telah sempurnakan pula nikmatku ini untuk siapa? Untuk kalian. Dan aku ridho Islam menjadi apa? Agama kalian. Ketika ayat ini turun, para sahabat biasa. Tapi kemudian Abu Bakar menangis. Ditanya, kenapa kamu menangis? Ini adalah isyarat bahwasanya apa? Sebentar lagi Nabiullah Muhammad SAW, kata Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, akan apa? Akan meninggal dunia. Nah, ini beda dengan apa? Dengan kita. Begitu pula lembutnya hati beliau radhiyallahu taala anhu bisa nampak misalnya pada kisah di akhir-akhir hayatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika
Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Aisyah radhiyallahu taala anhu ya, yakni untuk mengimami salat dan memerintahkan agar Abu Bakar mengimami salat di tengah-tengah manusia. Apa yang terjadi? Kata Aisyah, jangan Abu Bakar maknanya. Abu Bakar apa gampang menangis. Ya. Inilah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, adalah orang yang sangat lembut hatinya, orang yang senantiasa mengasih dan juga rahim, yakni penyayang kepada siapa? Kepada para sahabat radhiyallahu taala anhu. Dan sebutkan juga pekan lalu bahwasanya Abu Bakar ini lahir 2 tahun 6 bulan setelah kejadian tahun gajah. Ya. Jadi kalau ditanya siapa yang lebih tua antara Nabi Muhammad SAW atau Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, jelas siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak mesti mertua itu lebih tua, tidak mesti. Jadi, kalau panjenengan punya kemampuan sampai nikah 4 kali, ya, umur panjenengan sudah 50 tapi masih mau nikah lagi, ya monggo. Ternyata apa? Panjenengan nikahi anak umur 20 tahun. Lah mertua ini umur piro? Umur 45. Tuwa endi kalau panjenengan? Tuwa panjenengan umur 50, waduke umur apa? Umur 20, mertuane panjenengan umur apa? Umur 45. Kan sungkan, Pak. Arep nyeneni iki adik. Paham saya? Karo mertua, iki arep dikandani iki adik. Nek gak dikandani iki mertua, bingung jenengan akhirnya nanti, ya. Kayak Abu Bakar juga demikian. Dan Nabi SAW juga demikian bersama Abu Bakar. Jadi kalau ditanya siapa lebih tua antara Abu Bakar dan Nabi SAW, tentunya siapa? Nabi SAW. Meskipun statusnya Abu Bakar ialah siapa? Mertuanya Nabi Muhammad SAW. Yang ketika itu Nabi SAW menikahi siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Lanjut. Keutamaan ini banyak sekali. Keutamaan Abu Bakar Siddiq ialah yang pertama, beliau adalah orang yang paling mulia di antara para sahabat yang ada. Antum harus tahu, manusia yang paling mulia setelah Rasul, para nabi dan juga Rasul, para nabi, kemudian para sahabat. Siapa di antara mulia para sahabat? Tentunya siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dari para nabi ada para rasul. Dari para rasul ada ulul azmi. Dari ulul azmi ada siapa? Ada apa, Pak? Hah? Dari ulul azmi ada apa? Hah? Yang jelas, Pak. Ada? Loh, jangan malu-malu. Enggak ada hukuman di sini. Dari para nabi ada para rasul. Saya walala. Kan nabi sama rasul lebih mulia sama para rasul. Dari para rasul ada apa? Ulul azmi. Dari ulul azmi ada apa? Khalilur Rahman atau Khalilullah, yaitu apa? Kekasih siapa? Kekasih Allah. Kekasih Allah ada berapa? 2. Siapa yang pertama? Ibrahim. Yang kedua siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah di antara para sahabat, semua para sahabat adalah baik. Ya. Tapi siapa sahabat yang paling baik di antara para sahabat yang ada? Tentunya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Hawariyun dengan para sahabat Nabi SAW. Siapa yang paling baik? Tentu siapa? Sahabat Nabi SAW. Yang paling mulia itu siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Suatu ketika kata Abdullah bin Umar, dia mengatakan, kunna nukhayyiru bainan nasi fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami dahulu pernah saling memilih, mengundi siapa manusia terbaik di antara kami. Ya. Kemudian dia mengatakan, kata Abdullah bin Umar, fanukhayyiru Abu Bakrin, thumma Umar bin Khattab, thumma Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhum. Kemudian akhirnya kami memilih, ternyata apa yang terbaik siapa? Abu Bakar. Kemudian Umar bin Khattab, kemudian siapa? Utsman bin Affan. Jadi Nabi SAW atau manusia terbaik setelah Nabi SAW ialah siapa? Ialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Itulah manusia terbaik setelah siapa? Para nabi dan para rasul. Kemudian siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka jangan ragu-ragu, Pak, kalau misalnya panjenengan nanti menamai anak panjenengan dengan nama siapa? Abu Bakar. Bebas. Ya. Setiap orang punya alasan tersendiri menamai anaknya dengan nama tertentu. Tapi hendaknya kalau kita tidak menamai anak kita dengan nama-nama yang nama para nabi atau nama yang disukai Allah Subhanahu wa taala, maka kita namai dengan nama-nama siapa? Nama para sahabat atau nama-nama orang-orang soleh setelah para sahabat.
Misalnya ada seseorang menamai anaknya Abdullah. Oh, jenengku Abdullah, kayak wong lawas saya. Lah, kata Nabi SAW mengatakan inna ahabba asma'ikum minallahi Abdullah wa Abdurrahman. Kata Imam Nawawi rahimahullah taala, beliau ketika menuliskan pertama kali kalau salah dalam kitabnya Al-Adhkar, ya beliau mengatakan nama yang paling pertama dicantumkan di dalam kitab beliau yang paling baik siapa? Nama Abdullah dan juga siapa? Abdurrahman. Titik. Ya. Makanya Nabi SAW menamai anaknya Al-Abbas dengan siapa? Abdullah. Jadi Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Maka jangan ragu menamai nama Abdullah, Abdurrahman atau apa? Abdullah Abdurrahman kata Imam Nawawi selanjutnya yaitu apa? Atau nama-nama dengan nama-nama Abdun yang disandingkan dengan apa? Dengan namanya Allah Subhanahu wa taala. Abdul Aziz, Abdul Razak, Abdul Wahab, Abdul Rabb, kemudian Abdul Quddus ya, dan yang lain Abdul Malik dan yang lain-lain. Jangan ragu, Pak. Jangan apa? Jangan ragu. Kemudian selanjutnya kata beliau itu apa? Nama para nabi alaihi wassalatu wassalam. Musa, Nuh, Adam ya. Dulu di SD itu saya nemu teman saya namanya Adam. Ada saya juga nemu namanya apa? Abdullah Fakih. Ini nama yang paling ajib, Pak. Nama yang paling ajib ketika SD itu saya masih ingat ya. Dia itu Masya Allah. Pelajaran lain teman saya ini ya biasa-biasa aja. Enggak pinter juga enggak, bodoh juga enggak. Ya standar lah nilainya. Tapi urusan agama nilainya Masya Allah, Pak, di atas saya. Makanya namanya siapa? Abdullah Fakih. Artinya apa? Hamba Allah yang fakih. Repot ada namanya kayak gini. Makanya sebagian orang mengatakan likulli musamma min ismihi nasibun, kata pepatah Arab. Dari setiap nama yang diberikan kepada anaknya ini akan memberi pengaruh kepada siapa? Kepada anaknya. Makanya kami ini, Pak, mungkin pelajaran lain ini biasa-biasa. Tapi urusan agama, urusan ngaji, dia namanya Fakih. Namanya Abdullah Fakih. Antum kasih nama yang baik. Saya masih ingat. Dia nomor 1 di absensi dan dia nomor 1 dalam urusan agama. 1-2 dengan seorang perempuan kalau nggak masa itu yang sudah meninggal. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Nah, kemudian kita milih nama siapa? Nama para sahabat. Jangan ragu menamai anak dengan nama Usama, namanya Zaid, kemudian misalnya perempuan Ummu Kalthum. Jangan ragu. Jeneng kok Ummu Kalthum. Oh, Ummu Kalthum. Saya punya guru perempuan namanya Ummi, ya Ummu Kalthum kalau nggak salah namanya mungkin ya nama lengkapnya. Tapi kita panggilannya Bu Ummi panggilannya. Insya Allah, hafizahullah, rahimahullah rahmatan wasi'ah sudah meninggal pula. Ya. Maka jangan ragu-ragu menamai nama para sahabat. Sekarang orang namanya anaknya naudzubillah antik-antik tidak jelas kabeh. Jelas hanya di masalah apa? Di masalah kakaknya tahu jelas, tapi maknanya tidak tahu. Atau yang selanjutnya itu nama-nama baik yang apa? Tidak mengandung kesyirikan, tidak mengandung apa tazkiyatun nafs di dalamnya. Tafadhol. Ya. Seperti namanya misalnya Paijo, ya, Selamat, ya, enggak masalah, tafadhol. Ya. Kemudian saking mulianya atau saking utamanya Abu Bakar Siddiq sampai sudah disebutkan juga pada pertemuan lalu di antara keutamaan Abu Bakar Siddiq yaitu apa? Yang dia itu adalah orang yang mulia sehingga apa? Tidak berani lagi diganggu oleh siapa? Oleh para sahabat radhiyallahu taala anhu. Seperti disebutkan pertemuan bulan lalu yaitu apa? Ketika ada masalah antara Abu Bakar dan juga siapa? Umar. Ya. Jadi ada masalah antara Abu Bakar dan Umar. Jadi wajar, Pak. Kalau antum sekarang hidup sama tetangga ada crash wajar. Ya. Jadi kata sebagian ulama, barang siapa yang mencari yakni saudara tanpa aib, manibtaga yakni akhan bila aibin asya bila akhin. Barang siapa yang mencari sahabat atau saudara tanpa adanya aib, maka apa? Dia hidup tanpa saudara. Jadi siapapun yang mencari saudara tonggo, nggak ada aibnya, dia nggak akan hidup, nggak punya saudara, nggak akan hidup dia. Saya punya banyak kekurangan. Punya tetangga, punya banyak kelebihan, juga punya banyak apa kekurangan. Punya saudara, ini kelebihannya di sini, kekurangannya di mana? Di sini nggak sempurna, Pak. Jadi nggak bisa antum menuntut mereka apa sama seperti apa antum nggak bisa. Ya, misalnya ada anak sama-sama anak ustadz. Yang satu masya Allah hafalan Qurannya bagus, mumtaz. Yang satu biasa-biasa saja, hafalannya tidak bagus, militeran. Dia jadi militer misalnya, wah dia kuat sekali. Bukankah ini saling melengkapi?
yang demikian ini, maka jangan saling apa? Mengejek pekerjaan seseorang, mengejek kehidupan seseorang. Nggak sempurna. Nggak semua orang jadi dai, nggak semua orang jadi tentara, nggak semua orang jadi dokter, tidak semua orang jadi apa? Jadi yakni bisnismen, nggak semua. Ada yang jadi tukang kayu. Lah kalau semua jadi bisnismen, Pak, siapa yang nanti bangun rumah, Pak? Nggak ada. Semuanya jadi bisnismen, nggak ada yang jadi tukang kayunya. Kalau semuanya jadi misalnya semuanya jadi engineer, jadi teknisi atau jadi insinyur misalnya, siapa yang mengobati orang sakit? Nggak ada. Semuanya saling apa? Melengkapi. Namun mereka semua memiliki kewajiban yang sama, yaitu apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama kewajibannya. Berarti ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya apapun yang kita jalani dalam urusan dunia, pekerjaan-pekerjaan yang kita miliki, kita memiliki kewajiban yang sama, yaitu apa? Menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi seorang dokter, seorang insinyur, seorang teknisi, seorang tukang sapu di jalanan itu lebih mulia daripada seorang ustadz, seorang kiai, seorang apa? Seorang syekh sekalipun. Bisa jadi, bisa jadi. Karena Allah hanya mengatakan apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi kalian ialah siapa? Yang paling apa? Bertakwa. Nggak ada, Pak. Saya tidak lebih baik daripada panjenengan. Makanya saya kalau ngisi lihat jenengan ini, saya khawatir otak saya. Jangan-jangan ini Ustaz iki opo ilmunya. Itu betul-betul khawatir saya. Iki ilmu wis bolak-balik Ustaz wis ngontok nang otakku ya, tambah repot sudah. Kan ya, saya ketika misalnya ngasih di tempat baru, saya lihat ini muka-muka Ustadz kelihatan ini. Ini benar Ustadz, jangan-jangan Ustadz ini. Oh ini muka-muka Masya Allah misalnya, ini muka-muka ini orang sudah paham sirah Abu Bakar ini. Jadi ini dredeg saya sendiri, Pak. Saya merasakan, saya melihat beberapa ceramah saya itu, karena mungkin saya saking dredegnya menghadapi seseorang, buyar semua di otak saya, Pak. Ada kawan kami itu bercerita, yakni khutbah Jumat ya, dia cerita, ketika dia naik mimbar mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan dia begini Pak ya, nggak di depan, di sini satu. Kemudian ketika dia, Ustaz monggo waktunya, sudah bunyi didit, monggo Ustaz maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat ada guru kita, dia cerita, dredeg Pak, buyar semua, dia cerita, buyar di otak saya ini semua. Kenapa? Masa menggurui guru sendiri, kayak menggarami apa lah? Lautan. Ya. Nah, keutamaan Abu Bakar Siddiq ketika crash bersama Umar, ya, ditanya, yakni dia mungkin tergesa-gesa mengucapkan kalimat-kalimat yang keras kepada Umar, dan dia menyesal. Abu Bakar menyesal ketika wanadimtu disebutkan di sini, itu apa di riwayat Imam Bukhari? Wanadimtu, kata Abu Bakar, aku menyesal ya Rasulullah. Kemudian yakni kata Abu Bakar mengatakan, fasa'altuhu an yaghfira li fa aba alayya. Kemudian aku minta dia tolong untuk memaafkan aku, tapi dia menolak ya Rasulullah. Fastaqbaltu ilaika, maka akhir-akhir sekarang aku ngadap sama engkau ya Rasulullah. Aku ini ada masalah, kemudian aku ini kesusu ngomong jelek mungkin sama Umar, fa asra'tu ilai waladimtu, aku nyesal. Terus aku minta maaf, Umar enggak apa? Enggak memaafkan. Ketika itu semua diceritakan, kata Nabi SAW mengatakan, Allah sudah mengampuni engkau wahai Abu Bakar. Nabi katakan 3 kali. Allah sudah mengampuni engkau wahai Abu Bakar. Datanglah siapa? Umar. Setelah mencari ke rumahnya Abu Bakar, enggak ada. Datanglah Umar kepada Nabi SAW. Nabi SAW mukanya yata'ammar, mukanya merah padam. Ya, tidak senang dengan siapa? Dengan Umar. Kemudian Nabi SAW berkata dengan perkataan yang sangat menggugah hati. Kata Abu Darda di sini menyebutkan, Innallaha ba'athani ilaikum fakultum kadzabta wa qala Abu Bakrin sadaqa. Aku ini dahulu Allah utus aku kepada kalian. Kalian semuanya mengatakan, Muhammad berdusta. Wa qala Abu Bakrin, justru Abu Bakar yang mengatakan apa? Dia Muhammad jujur. Kalian ketika aku diutus Allah kepada kalian, Muhammad dusta. Semuanya ngomong dusta. Abu Bakar tidak, dia jujur. Ngomong sama aku, ini jujur dia. Kemudian, fahal antum tariku li sahibi. Kata Abu Nabi SAW mengatakan, apakah kamu ini tidak jerah menyakiti sahabatku ini? Apakah kalian ini tidak bisa meninggalkan dari apa? Perbuatan menyakiti sahabatku ini? Nabi marah. Marahnya kepada Umar, tapi apa?
itu kena para sahabat semuanya. Karena ada sebagian sahabat apa hadir di situ. Fahal antum tarikuli sahibi. Kalian udah berhenti tak meninggalkan sahabatku. Yakni melakukan perbuatan seperti itu. Gak bisa tak berhenti seperti ini. Kata Abu Darda mengatakan, fama udiya ba'daha. Setelah itu gak ada lagi yang berani ganggu ini Abu Bakar. Subhanallah. Ini adalah apa? Pembelaan Nabi SAW kepada siapa? Kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi jangan ragu, punya nama anaknya siapa? Abu Bakar. Ada yang namanya Abu Bakar? Gak ada. Antum siapa namanya? Anak. Wahai anak, di belakang ya, anak. Ya, antum pakai baju putih. Nah, ya, pakai jubah. Siapa nama antum? Enggak. Ini nah nih. Siapa namanya? Hah? Rifki, Masya Allah, ahsan. Kamu, baju bola siapa namanya? Irfan. Kamu? Aldi. Kamu? Zio, apa lagi nih? Kamu? Niko lagi. Kamu? Ali. Nama mana bapaknya? Mana? Ada bapakmu di sini? Mana bapakmu ada? Oh, di rumah. Ali. Ali apa Ale? Ale. Nggak ada Abu Bakar di sini. Ada nggak yang namanya Umar? Nggak ada. Ada yang namanya Muhammad? Muhammad, ahsan. Ada yang namanya Muhammad juga? Yang namanya para nabi selain Nabi Muhammad ada Musa, Isa, Muhammad Ismail. Oh, mana Ismail? Ya. Baik. Abu Bakar ini senantiasa hidup menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sebentar. Abu Bakar ini senantiasa menemani Nabi SAW sampai apa? Sampai seluruh kehidupan Nabi SAW ditemani oleh Abu Bakar. Hingga akhirnya ada perintah untuk berhijrah. Ya, hijrahnya kemana? Ke gua, ke Madinah. Tapi Nabi SAW sementara singgah kemana? Ke gua Thawr. Ya, Madinah itu di atas Pak, di utara. Mekah di selatannya Madinah. Nabi SAW ketika berhijrah itu tidak langsung ke utara, tapi kemana? Ke selatan dulu Pak. Kemana? Ke arah Yaman ya. Kemudian ke Laut Merah Pak. Laut Merah itu sudah dekat Pak. Dengan apa? Dengan kota Mekah. Kemudian Pak baru ke utara lagi. Jauh Pak hijrah Nabi SAW. Kenapa kalau Nabi nggak langsung ke utara? Khawatir kalau langsung ke utara langsung apa? Dikejar. Ya. Ketika Nabi SAW berhijrah itu Pak, Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar itu mengerahkan dirinya dan seluruh anggota keluarganya untuk apa? Untuk membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah radhiyallahu taala anha ketika itu langsung apa? Mempersiapkan hewan tunggangan sama ransum-ransumnya dibawa semuanya. Ya. Kemudian anaknya yang lain yang bernama Asma binti Abu Bakar itu menyiapkan apa? Makanan kepada bapaknya ketika berada di mana? Di gua Thawr. Thawr atau Thur ya. Mungkin ada yang mengatakan Thawr, ada yang mengatakan Thur. Jadi ojo kira-kira antara bapak sama anaknya dengan nanti, Pak, jadi guru itu gua Thur. Enggak, Pak, gurumu keliru. Gua Thawr sih bener misalnya. Ojo kira-kira ya. Yang penting kita memahami, jangan gua Hiro. Kenapa? Gua Hiro itu tempat Nabi SAW menerima apa? Wahyu yang pertama, ya. Paham ya? Nah, Asma binti Abu Bakar itu sampai memiliki gelar yaitu apa? Zatu Nitokoin. Ya. Zatu Nitokoin. Apa itu? Yaitu apa? Wanita yang memiliki apa? Yakni dua apa? Ikat pinggang. Jadi ikat pinggang ini sobek, ya, satu untuk bawa ransum, bawa makanan ke Gunung Uhud kepada bapaknya dan Nabi SAW, satu untuk apa? Untuk berpegang. Ya. Anak yang lain misalnya siapa? Abdurrahman kalau nggak salah, atau Abdurrahman atau Abdullah bin Abu Bakar. Abdurrahman bin Abu Bakar. Itu yakni apa? Kalau malam tidur sama bapaknya dan Nabi SAW di mana? Di gua. Ketika sebelum subuh kembali kemana? Ke rumah. Oh, semuanya ikut Pak. Membantu Nabi SAW berhijrah. Maka dari itu ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ya ketika sudah mau masuk ke Gua Thur kalau masa di hari Jumat, Sabtu dan juga Ahad ya. Sebelum masuk kepada apa? Kepada Gua Thur itu ya, Abu Bakar itu ngecek dulu Pak, semuanya dicek.
ini aman enggak untuk Nabi SAW. Agar apa? Agar tidak terjadi sesuatu kepada siapa? Kepada Nabi SAW. Itu pembelaannya Abu Bakar Siddiq, Pak. Sampai wallahu alam ya, ada cerita juga ya, bahwasanya ada satu lubang yang di situ ditutupi sama kakinya siapa? Telapaknya Abu Bakar Siddiq kalau tidak salah, ya. Ternyata apa? Abu Bakar bin Abi tersengat, ya, ini apa? Dari hewan yang ada di dalam lubang, entah ular, entah kalajengking. Intinya Abu Bakar apa? Tersengat. Kemudian ketika sudah mengetahui orang-orang Quraisy bahwasanya apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini apa? Sudah lari dari apa? Dari kota Mekah, ya. Kemudian Abu Bakar ini berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam surah diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Begini perkataannya. Ya Rasulullah, kata Abu Bakar, nadartu ila aqdamil musyrikin ala ru'usina wa nahnu fil ghari. Kata Abu Bakar, ketika di dalam gua, ya Rasulullah, aku melihat kaki-kakinya orang Quraisy ini berada di mana? Di atas kepala-kepala kita. Ya. Kalau seandainya ya Rasulullah, lau anna ahaduhum nadara ila qadamaihi absorna. Kalau seandainya mereka itu ya Rasulullah dingkluk nontok sikile, kan di atasnya, Pak. Posisi di atas. Jadi kalau perang ini udah posisi kayak udah wes hidup dan mati, Pak. Sama kayak misalnya ada perang misalnya. Misalnya, ada film dulu ya, saya lupa judulnya, dulu masih SMP atau saya masih lihat ya. Itu ketika misalnya ini cermin dua arah, cermin dua arah, paham ya? Cermin dua arah, kan cermin bisa satu arah, ternyata ada cermin dua arah. Jadi bisa dilihat dari cermin, bisa dilihat apa dari dalam. Ya. Ini misalnya, ini cermin, ini kita yang dicari-cari, Pak. Ini yang mencari di hadapan kita, ini sudah begini, Pak, sudah saling berhadapan, Pak. Nek aku sing nembak disian, aku mati. Soalnya apa? Tahu ya ini apa? Markas persembunyianku. Ini cermin dua arah. Antum tahu cermin dua arah enggak? Enggak pernah tahu. Waduh, gawat. Cermin dua arah itu biasanya kalau di orang-orang kita dipakai untuk pembelajaran akhwat, Pak. Pembelajaran akhwat. Jadi ini ikhwan, ya ini gurunya, ini ikhwan, ini akhwat. Terpisah dengan apa? Cermin. Gurunya ketika melihat ke sana, itu melihat wajahnya toh. Tapi muridnya ketika melihat ke depan, melihat wajahnya apa? Guru. Karena cermin dua arah. Itu namanya cermin dua arah, Pak. Apa? Enggak pernah tahu antum itu? Waduh. Enggak tahu udah cermin apa ya. Bisa juga investigasi. Saya cermin investigasi juga demikian biasanya. Biasanya di ruang tertutup, ya di investigasi, ini yang menjadi tersangkanya, ini lihat semuanya di sampingnya. Tapi dia nggak bisa lihat di luarnya. Ya. Tapi bukan itu. Nah, Abu Bakar kayak begitu, Pak. Di film misalnya ada film ini ya. Kalau kita nembak duluan, oh kita tahu markas kita, Pak. Mati kita, ini banyak orang. Kita bisa dimati apa? Mati. Abu Bakar juga demikian sama Nabi SAW. Ya Rasulullah, kalau mereka ini dingkluk lihat kakinya ketahuan kita, besar, dan kita akan nampak ya Rasulullah. Untuk bayangkan bagaimana perasaan Abu Bakar ketika itu melihat apa? Kondisi yang seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya mengisahkan kisahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala dalam surat At-Taubah ayat yang ke-40 kata Allah mengatakan illa tansuruhu, kalau engkau tidak menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala faqad nasarahullah, Allah Subhanahu wa taala sudah menolong agamanya. Dengan apa? Id akhrajahu alladziina kafaru tsaniyatnaini id huma fil ghar, yaitu dengan mengirim yakni seseorang yang mereka berdua ini sudah dikeluarkan dari negerinya, dari kota Mekah. Dan mereka berdua di mana? Berada dalam gua. Siapa maksud dari sini? Abu Bakar dan juga Nabi SAW. Nah, kata Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ketika kondisi demikian, ya Rasulullah, kok mereka dingkluk nonton sikile tok pasti kita ketok ya Rasulullah. Apa Nabi SAW katakan? Ya Abu Bakrin, ma dhannuka bithnaini wa thalithuhuma, atau ma dhannuka bithnaini Allahu thalithuhuma. Abu Bakar, ini menenangkan Nabi SAW. Bagaimana pendapatmu tentang dua orang yang ketiganya adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tenang enggak Abu Bakar? Oh, tenang, Pak. Berarti apa maksudnya? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu senantiasa dijaga oleh siapa? Dan Nabi SAW senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sampai Allah katakan dalam ayat tadi surat At-Taubah, la tahzan innallaha ma'ana.
Kata Imam As-Suhaili ketika menafsirkan ayat ini, kenapa Allah ucapkan la tahzan? Janganlah kamu bersedih. Maksudnya siapa? Ini ucapan Nabi SAW kepada siapa? Abu Bakar. Abu Bakar ini sedih terhadap apa-apa yang nanti akan menimpa kepada siapa? Nabi SAW. Sehingga Allah katakan apa? La tahzan. Rasa sedihnya ini mengalahkan rasa takutnya terhadap dirinya sendiri. Pak, dua orang dikepung terpojok. Pasti sama-sama apa takut. Tetapi Abu Bakar ini memiliki rasa sedih melebihi rasa takutnya terhadap dirinya sendiri. Sedih terhadap apa? Sedih terhadap sesuatu yang akan menimpa kepada Nabi SAW. Ini awak dewe misalnya wis podo-podo terkepung, Pak. Nah, urusannya apa? Nafsi dewi-dewi. Kon tembak sak karepmu sebentar aku selamat iki. Ya apa caranya aku selamat misalnya. Tapi tidak Abu Bakar, Pak. Justru Abu Bakar apa? Sedih terhadap apa? Apa yang menimpa kepada Nabi SAW sehingga apa? Rasa sedihnya ini mengalahkan apa? Rasa takutnya terhadap apa? Dirinya sendiri. Sama-sama takut, Pak. Tapi justru dia bersedih kepada siapa? Nabi SAW terhadap sesuatu yang akan menimpa beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu pantaslah yakni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu menjadi orang apa? Yang paling baik di antara siapa? Para sahabat radhiyallahu taala anhu. Yang selanjutnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika Nabi SAW berhijrah itu yakni menyerahkan atau memberikan mengambil seluruh hartanya dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sudah disebutkan pada pertemuan awal, Abu Bakar yang diberikan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu tidak lebih besar daripada siapa? Abdurrahman bin Auf. Tapi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu menyerahkan semuanya dibandingkan siapa? Abdurrahman bin Auf. Sama misalnya begini, Pak. Ada orang punya, misalnya ada 3 orang ya. Satu punya 5 miliar, satu punya 10 miliar, satu punya berapa? 500 miliar. Yang 500 miliar menyerahkan berapa? 100 miliar. Yang punya 10 miliar menyerahkan berapa? 5 miliar. Yang punya 100 juta menyerahkan semuanya. Mana yang paling berat, Pak? 100 miliar, yang punya 500 miliar menyerahkan cuma 100. Yang 50 miliar, yang 10 miliar mohon maaf, menyerahkan apa? Separuhnya. Yang 100 juta menyerahkan semuanya. Mana yang paling berat? Ya 100 juta, Pak, berat, Pak. Panjenengan mek duit saindil dikekno apa kabeh. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dia mengatakan begini. Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an natasaddaqa. Nabi SAW memerintahkan kepada kita agar kita bersedekah. Fawafaqa dzalika malan fakultu al yauma asbiku Abu Bakrin in sabaqtuhu yauman. Ya. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, maka pada hari ini aku melaksanakannya. Umar berkata, semoga hari ini aku bisa mengalahkan Abu Bakar, kata Umar. Kemudian fajitu binisfi mali. Umar ngomong sama Nabi SAW, aku mendatangi beliau SAW dan memberikan separuh hartaku. Umar ngasih separuh hartanya. Siapa yang pernah bersedekah dengan separuh hartanya? Punya 100 juta, nih 50 juta. Punya 5 miliar, nih 2,5 M. Berat, Pak. Ya, berat sekali. Kemudian ternyata apa yang terjadi? Ditanya sama Nabi SAW, Faqala Rasulullah SAW, ma abqaita li ahlika, apa yang kau sisakan untuk keluargamu, wahai Umar? Kata Umar mengatakan, mithluhu, ya semisal yang aku berikan. Jadi kalau misalnya Abu Bakar, Umar ngasih 10 M, maka keluarganya juga ada berapa? 10 M, masih ada. Kemudian, wa ata Abu Bakrin bikullin ma indahu faqala ya Abu Bakrin ma abqaita li ahlika. Ternyata datang siapa? Abu Bakar membawa seluruh apa? Harta. Kemudian ditanya, apa yang kamu sisakan untuk keluargamu, wahai Abu Bakar? Kata Abu Bakar mengatakan, abqaitu lahum Allah wa rasulah. Aku meninggalkan kepada mereka Allah dan Rasulnya. Qala Umar, qultu wallahi la asbikuhu ila syai'in abada. Kata Umar, aku sudah iso ngejar siapa? Abu Bakar. Aku tidak bisa lagi mengalahkan Abu Bakar dalam masalah apa? Bagaimana perjuangan beliau radhiyallahu taala anhu dalam apa? Dakwah Islam. Tidak bisa, Pak. Jangankan kita separuhnya. Di dompet ono sak yuto
188. Sak yuta 188. 100 20, 10, 5.000, 2.000, 1.000. Sak juta 188. Ini sing panjenengan tokke. Nang dompet ana sak juta 188. Sak juta dhewe ndil. 100 maneh 50, 20, 10, 5.000, 2.000, 1.000. Kan sak juta 188. Sing panjenengan tokke gawe infak sing endi? Sing 1.000 karo 2.000. Tok mentok insyaallah sing apa sing 5.000. Mentok maneh habis itu ya ini siapa sing 10.000. Ustaz 10.000 sakjane eman Ustaz. Pertali sak liter iki. Ya, ada kita. Berbeda dengan siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sampai-sampai Pak, Nabi SAW berkata gini, "Wa ma nafa'ani malu ahadin qad ma nafa'ani malu Abu Bakrin." Tidak ada hari ini harta yang paling bermanfaat melainkan hartanya siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tidak ada harta yang bisa memberikan manfaat kepada diriku melainkan hartanya siapa? Abu Bakar. Dipuji Nabi SAW atau dipuji siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu terhadap apa? Terhadap apa yang telah diperbuatnya, yakni apa? Yakni menyedekahkan seluruh hartanya kepada siapa? Kepada dakwah fi sabilillah. Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu di antara keutamaan yang lain yaitu apa? Beliau mengumpulkan seluruh perbuatan baik dalam satu hari. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau mengumpulkan seluruh kebaikan dalam satu hari. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Nabi SAW bersabda, "Man asbaha minkumul yauma shaiman." Ditanya sama Nabi SAW, siapa di antara kalian hari ini yang berpuasa? Qala Abu Bakrin, "Ana ya Rasulullah." Saya berpuasa hari ini. Siapa yang hari ini berpuasa? Gak mungkin Ustaz, hari Ahad poso. Iki hari makan-makan Ustaz. Hari wayai nang bebek sinjai iki. Ya. Hari wayai mangan lapis kukus iki. Ndak iso kita puasa hari ini. Hari wayai mangan ubi cilembu iki Ustaz. Hari ono tamu Ustaz iki. Hari kita menghadiri tamu hari ini. Kemudian ditanya lagi oleh Nabi SAW, faman tabi'a minkumul yawma janazatan. Siapa di antara kalian yang hari ini mengiringi jenazah? Saya ya Rasulullah. Ada hari ini di antara antum yang mengiringi jenazah? Ya Allah. Kemudian Nabi SAW bertanya lagi kepada para sahabat, faman at'ama minkumul yawma miskinan. Siapa hari ini di antara kalian yang sudah memberi makan orang miskin? Saya ya Rasulullah. Ada di antara antum hari ini ngasih orang miskin makanan? Ngasih makan istri Ustaz? Ya naam, itu juga pahala. Ngasih makan anak? Oh iya, itu juga pahala. Bukan berpahala. Berpahala sekali dia, berpahala besar ya. Oh tadi siang nraktir orang tua Ustaz, Masya Allah ya. Tadi siang saya dan bapak mertua dan orang tua jalan-jalan Ustaz, Masya Allah ya. Alhamdulillah ya. Kemudian Nabi SAW bertanya lagi, faman ada minkumul yawma maridun. Siapa di antara kalian hari ini yang baru saja menjenguk orang sakit? Saya ya Rasulullah. Abu Bakar lagi Pak. Apa amalannya Pak? Yang pertama tadi apa? Puasa. Yang kedua tadi apa? Mengiringi apa? Jenazah. Yang ketiga apa? Memberi makan orang miskin. Yang keempat apa? Menjenguk orang sakit. Beliau lakukan dalam waktu apa? Satu hari. Ada yang bisa seperti ini. Pagi ada orang meninggal, ayo diiringi. Kemudian apa? Ngasih makan orang miskin. Kemudian apa lagi? Menjenguk orang sakit. Kemudian apa lagi? Yani apa? Berpuasa. Ada yang seperti ini? Masya Allah, enggak ada. Nabi SAW bersabda, majtama'anna fimri'in illa dakhulal jannata. Tidak ada seseorang yang benar-benar mengumpulkan satu amalan ini melainkan dia akan masuk ke dalam apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau besok misalnya Senin puasa. Sopo sing loro meni ya? Puasa loro sing loro digoleki. Oh, Pak Fulan sakit. Meni tak jenguk Pak Fulan. Terus apa lagi? Sopo meni sing mati ya? Masa boleh mau mati, Pak?
Ya enggak ya. Maksudnya, oh nek sesuk aku krungu wong mati tak ngiringi apa? Jenazah. Terus aku mana? Sapa sing tak kei? Mak, ayo mak. Bu, gaweno panganan meneh 10 bungkus saya, tak kei duit. Gaweno rego panjenengan tak kei 20.000-an. Gaweno rego 15.000-an ae misale. 5.000 gaya Pak, gaya panjenengan. Untuk main untuk 50.000 gaya istri Pak. Istri 50.000 itu menggembirakan Pak. Kalau gaji panjenengan misalnya ngasih ke istri misalnya 1 juta, 2 juta, 50.000 itu gembira Pak. Tapi ini udah dikasih 100 juta, dikasih 50.000, alah 50.000 Mas, kayak apa Mas, gitu nanti ya. Nah, itulah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, yaitu apa? Adalah orang yang senantiasa berpuasa, ya, yang senantiasa menjenguk orang sakit, mengiringi jenazah, dan juga apa? Yang lain. Kemudian yang terakhir, insya Allah Abu Bakar banyak utamanya Pak ya. Saya pilihkan satu lagi ya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ya adalah orang yang kita diperintahkan untuk mengikutinya. Suatu ketika disebutkan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Iqtadu bil ladzaini min ba'di ay Abi Bakar wa Umar." Kata Nabi sallallahu mengatakan, hendaknya kalian mengikuti terhadap 2 orang setelah wafatku nanti. Siapa di antaranya? Abu Bakar dan juga siapa? Umar. Jadi kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Mengikuti siapa? Abu Bakar dan juga siapa? Umar radhiyallahu taala anhu. Maka kita melihat ya perbuatan-perbuatan terbaik yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar, hendaknya kita mengikutinya. Apa-apa saja yang pernah terjadi di kehidupan Umar dan juga Abu Bakar radhiyallahu taala anhuma, maka kita berusaha menerapkan kepada kehidupan di masa kita. Karena sebetulnya kisah mereka itu begitu indah, Pak. 2 pertemuan ini tidak cukup, Pak. Ya. Ini mau tak ceritakan lagi, ini belum amal-amal yang dilakukan. Masa nanti Abu Bakar jilid 3. Oh, panjang Abu Bakar ini, Pak. Mumtaz ceritanya. Dan seluruh kisahnya Abu Bakar adalah kisah-kisah apa yang indah. Maka rugi orang yang tahu kisah-kisah, yakni orang-orang yang enggak ada jaminan masuk surga, tetapi dia tidak tahu tentang kisah-kisah dari orang-orang yang Allah jamin masuk ke dalam surga. Rugi. Makanya coba, kalau tidak punya buku, misalnya ribet, duit kuota, buka website. Dari website-website yang terpercaya. Antum tanya kepada kawan-kawan, di antara website terpercaya misalnya Rumaiso, almanhaj.org.id, kemudian muslim.org.id, kemudian dia berbahasa Indonesia ya, kemudian konsultasi syariah.com, bidulfitra.com, ya al-i'tisam dan lain-lain. Antum baca situ, kisahnya Abu Bakar, wah sungguh indah. Keutamaan-keutamaannya sungguh indah dan antum akan mendapati yakni manusia-manusia terbaik yang memang dicetak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh merugi orang yang tidak bisa membaca ceritanya mereka dari para sahabat radhiyallahu taala anhum, tetapi justru membaca kisah-kisah dari selain orang yang telah dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Ini bisa sampaikan pada malam hari ini. Insyaallah pertemuan mendatang kita membahas tentang sebagian dari kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Karena sekali lagi Pak, saya tidak mungkin menceritakan kisahnya Abu Bakar hanya dua pertemuan. Karena begitu banyaknya kisah-kisah indah dari kehidupannya siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Insyaallah pertemuan mendatang kita membahas kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.